Hai teman-teman, kembali lagi di channel Cuyora Story. Yuk baca cerita yang berjudul This Love episode 19. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jungkook dan Taehyung duduk di depan ruang lab rumah sakit. Dokter bilang hasil tes DNA-nya akan keluar dalam waktu 24 jam dan paling lama 2 hari. Jadi Taehyung harus menunggu hasil dari tes itu. Jungkook melirik Taehyung yang tengah terlihat frustasi. Sebenarnya bagaimana kejadiannya sehingga kau ingin melakukan tes ini? Tadi pagi aku ke sekolah Ren karena rumah sakit ini mengadakan kegiatan donor darah di sana. Lalu aku menuju ke ruang donor untuk golongan darah AB. Kulihat Ren ada di sana, tapi Ken. Kening Jungkook mengkerut. Ken kenapa? Ken melakukan donor darah di ruang O. Golongan darahnya tidak sama denganku dan Mion yang memiliki golongan darah AB. Lanjut Taehyung dengan nada pelan. Golongan darah Ken O. Kenapa jauh sekali? Jika dia benar-benar putramu, harusnya golongan darahnya AB seperti Ren, atau B jika ia mengikuti Mion. Tapi ini O, aneh sekali. Taehyung hanya diam dan mengusap-ngusap keningnya. Otak dan hatinya sedang tidak dalam kondisi baik saat ini. Jungkook menghela nafas berat. Kita sedang menyelidiki hubungan Mion dan Jimin. Di sisi lain, kita dikejutkan dengan golongan darah Ken yang berbeda darimu dan Mion. Namun setelah mengucapkan kalimat itu, Jungkook dan Taehyung langsung terperangah, lalu saling menoleh. Kedua pria itu menatap lekat seperti sedang memikirkan hal yang sama. Kau memikirkan seperti yang kupikirkan kan? Tanya Jungkook hati-hati. Taehyung menggigit bibir bawahnya dan langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain. Jika yang kau pikirkan itu benar, aku tidak segan-segan menyuruh orang untuk mereka. Jungkook bergidik ngeri setelah mendengar kalimat dari Taehyung. Sebelum hasil tes DNA keluar, jaga emosimu dulu, Tae, ucapnya sembari mengelus-ngelus punggung sahabatnya itu. Taehyung berdiri di rumah sederhana bernuansa putih. Entah kenapa hatinya merasa sangat tenang saat datang ke rumah itu. Rasanya seperti telah pulang ke rumah yang nyaman. Padahal jelas-jelas itu bukanlah rumahnya. Taehyung melangkah pelan dan mengetuk pintu rumah itu. Tak lama, seorang wanita mungil pun membuka pintu. Kening Taehyung sedikit mengkerut ketika menatap wajah Yen. Biasanya wanita ini akan langsung marah-marah dan mengusirnya, tapi hari ini kenapa berbeda? Yen terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Taehyung tersenyum tipis dan langsung masuk ke dalam rumah Yen. Kau pasti merindukanku kan? Aku tidak kesini beberapa hari ke belakang. Yen hanya diam dan kembali ke dapur untuk mencuci piringnya dan alat masak. Taehyung menatap Yen dan menghampiri gadis itu. Ada apa? Kau punya masalah? Tanya pria itu. Yen menghela nafas panjang dan akhirnya menjawab, tadi Seung datang ke sini. Kening Taehyung sedikit mengkerut. Lalu dia datang bersama Ren, tambah Yen yang sontak membuat mata Taehyung melebar. Apa? Ren datang ke sini? Kenapa Seung tidak memberitahuku jika akan mempertemukanmu dengan Ren? Seru Taehyung. Seung juga tidak memberitahuku. Mereka datang secara tiba-tiba, kuman Yen pelan. Lalu bagaimana reaksi Ren? Tanya Taehyung. Lidahnya terasa keluh mengeluarkan kalimat itu. Yen hanya tersenyum tipis dan menggeleng pelan, seperti yang ku takutkan. Mata Taehyung sedikit melebar. Maksudmu? Dia hanya tahu aku adalah wanita simpanan ayahnya, ucap Yen mulai serak. Dada Taehyung terasa seperti tertusuk. Tenggorokannya terasa cekat setelah mendengar jawaban dari Yen. Maafkan aku, gumannya pelan. Yen hanya diam dan menunduk dalam. Hatinya benar-benar sakit jika kembali mengingat ucapan putranya tadi. Taehyung terulur dan menarik tubuh mungil wanita itu dalam pelukannya. Pria itu memeluk Yen erat dan tanpa sadar setetes air jatuh di pipi Taehyung. Jongmel Mianhee, ucap Taehyung mengelus rambut Yen. Yen menatap tetesan air yang membasahi pipi mulus Taehyung. Tangan gadis itu pun terulur ke atas dan mengusap lembut jejak air mata di wajah Taehyung. Guencana, ucap Yen pelan, menatap wajah Taehyung lekat. Ini pertama kalinya ia melihat pria yang dikenal dingin. Aku akan menjelaskan semuanya yang terjadi pada anak itu, ucap Taehyung hendak beranjak pergi. Namun Yen menahan langkahnya. Tunggu Taehyung. Sekarang Ren pasti sedih. Ini bukan waktu yang tepat untuk berbicara padanya. Lebih baik tunggu dia tenang dulu. Aku yakin dia anak yang baik. Dia akan dengan sendirinya mencariku untuk meminta penjelasan.
Taeyong menatap Yan lekat. Jadi dia anak baik. Dia tidak seharusnya mengeluarkan kalimat itu pada ibunya sendiri, Yen. Aku akan memberinya pelajaran. Yan menggeleng dan memegang erat menahan tangan Taeyong. Taeyong akhirnya menghela nafas panjang. Baiklah, tapi jika dia tidak juga minta maaf padamu, aku akan memaksa anak itu. Harusnya dia hanya membenciku saja, bukan membencimu juga, Yen. Yen menatap Taeyong lekat. Wajah Taeyong terlihat sangat lesu. Apakah Taeyong sedang menghadapi masalah besar? Kau mau makan apa? Akan kubuatkan. Taeyong menatap Yen dan kemudian tersenyum tipis. Apapun yang kau buat akan kumakan, kumannya lembut. Yen mengangguk pelan dan mulai memasak untuk Taeyong. Beberapa menit kemudian, Yen sudah selesai memasak dan melihat ke arah Taeyong yang tengah duduk di sofa. Pria itu hanya melamun dan tak melakukan hal apapun, hanya menatap kosong di tempat duduknya. Ia pun melangkah menghampiri Taeyong. Taeyong langsung tersadar dari pikiran rumitnya saat tangan lembut seseorang menyentuh bahunya. Pria itu langsung menoleh dan menatap sosok Yen sedang duduk di sampingnya entah sejak kapan. Kamu seperti memikirkan sesuatu, gumam Yen lembut. Taeyong menatap Yen lekat. Apakah ia harus menceritakan semua masalahnya kini pada wanita itu? Mulai dari hubungan Mion Jimin, darah kini berbeda dengan orang tuanya, ditambah sekarang sikap Eren pada Yen sendiri. Tidak, ia tidak ingin melibatkan Yen dalam masalah Mion, Jimin, dan Ken. Cukup dia dan Jungkook saja yang akan mengurusnya. Taeyong kemudian menggeleng pelan. Hanya beberapa masalah di kantor, jawabnya. Yen kemudian mengangguk pelan. Makanannya sudah siap. Kamu makan dulu sebelum pulang. Aku akan tidur di sini malam ini. Pikiranku akan semakin kacau jika aku pulang. Weh, tanya Yen menatap Taeyong bingung dengan ucapan pria itu. Taeyong mendekatkan dan berbisik tepat di telinga Yen. Karena di sini ada seseorang yang memberikanku kenyamanan. Alis Yen terangkat mendengar jawaban Taeyong. Saat ini mereka saling membutuhkan untuk memberi sebuah ketenangan. 15 menit kemudian, Yen langsung mengambil pakaiannya yang tercecer di lantai. Wajahnya benar-benar memerah kali ini. Jika makanannya sudah dingin, kamu bisa menghangatkannya sendiri di kompor. Gumam Yen pelan dan langsung beranjak menuju kamarnya. Taeyong menatap punggung putih Yen dan langsung tersenyum tipis. Meskipun sekarang dia menjadi sedikit pemarah, sebenarnya Yen belum berubah sejak dulu. Ceklek Yen keluar dari kamar mandi dan sontak kaget begitu melihat Taeyong sedang berdiri di depan kulkas sambil menengguk air. Mata Yen mengajak mercap. Ia pikir Taeyong belum bangun jam segini. Oh, aku pikir kamu belum bangun. Aku akan bersiap pergi bekerja, ucap Yen langsung melanjutkan langkahnya menuju kamar. Taeyong yang menatap Yen dengan keadaan seperti itu langsung menghampiri wanita itu dan menahan langkahnya. Jantung Yen berdetak kencang. Ia pun hendak melanjutkan langkahnya lagi, namun tangan Taeyong sudah menepan di tembok dan menghalangi langkah Yen. Aku harus pergi bekerja, Taeyong, desis Yen pelan berusaha membebaskan diri dari pria tinggi itu. Taeyong langsung memegang kedua bahu Yen dan membalikkan tubuh wanita itu agar menghadap ke tembok. Taeyong mencium pipi Yen dari belakang. Pagi ini 15 menit saja. Yen langsung menggeleng pelan. Tidak, bukankah kemarin sudah, gumamnya dengan wajah memerah. Sebentar saja, istriku, ucap Taeyong lembut. Mion berdiri di balkon kamarnya dan terus menelpon Taeyong, namun tidak diangkat oleh pria itu. Di mana pria itu? Dari kemarin tidak pulang juga. Mion melempar ponselnya ke sofa dan mengacak rambutnya kasar. Semoga Taeyong tidak semakin curiga padaku. Mengetahui aku makan malam dengan Jimin saja, dia sangat marah. Apalagi dia tahu semua kebenarannya. Aku tidak bisa membayangkan apa yang dia lakukan padaku. Ada pesan masuk. Mion langsung mengambil ponselnya lagi. Sayang, aku perlu bantuanmu. Bisakah kamu memberiku uang 100 juta lagi?
Mian menangis kesal setelah membaca pesan itu. Tidak bisa, Taeyong sedang marah padaku karena dia tahu kita makan berdua di restoran waktu itu. Mo, kok bisa dia tahu? Ya karena siapa lagi kalau bukan Sehun yang memberitahunya. Taeyong sedang marah, kau pasti bisa merayu dan membujuknya kan? Aku memang berencana untuk merayunya, tapi masalahnya dia dari kemarin belum pulang ke rumah. Ya bagaimana lagi, kau harus bisa membujuk Taeyong agar memberimu uang. Apakah di otakmu hanya ada uang? Tidak bisakah kau membantuku mencari cara agar Taeyong tidak marah lagi padaku? Bukankah dia sangat mencintaimu? Kau tinggal minta maaf dan berkata manis untuknya saat dia pulang nanti. Aku yakin dia tidak akan marah lagi. Iya, nanti akan kulakukan. Dan jangan lupa kirimkan aku uang secepatnya. Miu lagi-lagi menurut kesal. Jimin sama sekali tidak membantu masalahnya, justru semakin menambah masalah. Mobil Taeyong terhenti di dekat minimarket tempat Yeon bekerja. Yeon melarangnya mengantar sampai di depan minimarket, karena itu akan membuat Jisoo menjadi heboh. Taeyong melihat Yeon dan mengelus puncak kepalanya lembut. Kemau untuk kemarin dan hari ini. Sarangi. Taeyong masih di Yeon beberapa menit. Tak jauh dari sana, seseorang yang juga tengah berada di dalam mobil mewahnya sedang memperhatikan dua orang. Bukankah itu Taeyong? Tak kusangka Yeon adalah wanita simpanannya, ucap pria tampan di mobil mewah itu. Yeon sampai di tempatnya bekerja dan langsung dihampiri oleh Jisoo. Ya, tumben kau datang agak terlambat, tanya rekan kerjanya itu. Yeon melangkah pelan menuju kasir. Ia sedang kesulitan berjalan karena Taeyong. Aku terlambat bangun, jawab Yeon singkat. Jisoo memperhatikan raut wajah Yeon yang terlihat jauh letih dan lesu. Kau sedang sakit ya? Yeon menggeleng pelan. Mungkin aku hanya sedikit kelelahan saja. Oh, jika kau capek berdiri, kau bisa duduk Yeon. Biar aku saja yang melayani pembeli, ucap Jisoo. Tidak apa-apa, aku masih bisa kok, jawab Yeon pelan, meyakinkan Jisoo jika dia baik-baik saja. Ren melangkah santai menuju perpustakaan, tempat yang menurutnya paling tenang dan tidak ada yang mengganggu, termasuk Junkyu. Temannya itu sangat tidak menyukai perpus, jadi Ren akan merasa tenang tanpa ada yang mengganggunya. Ren, gadis cantik pemilik senyuman manis berdiri di hadapan Ren. Ren menatap Yeri datar. Minggir. Kamu mau ke perpus ya? Tanya Yeri terlihat sangat imut, namun sangat mengganggu di mata Ren. Ren menghela nafas dan bergeser agar melewati Yeri. Gadis itu masih mengikutinya. Aku juga akan ke perpustakaan, ucap Yeri tersenyum ke arah Ren. Ren hanya diam dan terus melangkah dan kaki panjangnya, seolah di sampingnya tidak ada siapa-siapa. Dan lagi-lagi Ren bertemu dengan Ken berserta kawan-kawannya. Ken melihat Ren selalu bersama dengan Yeri, yang membuatnya semakin membenci lelaki itu. Ren juga melihat Ken dan teman-temannya berjalan menuju ke arahnya, namun ia tidak akan menghiraukan lelaki itu kali ini. Bagaimanapun mulut Ken menghina Ren. Oi, kemarin kau bersama Paman Sehun bertemu ibumu ya? Ucap Ken yang membuat langkah Ren terhenti. Bagaimana Ken bisa tahu? Ken menyaringi. Maaf ya, kemarin karena aku penasaran aku jadi mengikutimu dan Paman Sehun ke rumah ibumu. Ren seketika mengkerut mendengar penjelasan Ken. Bisa-bisanya ia mengikutinya dan Sehun. Dan kalian tahu bagaimana reaksi Ren saat bertemu ibunya? Apa? Tanya mereka bersamaan. Dia malah menyebut ibunya sendiri wanita simpanan dan langsung pergi meninggalkan wanita itu. Aku jadi kasihan melihat wajah sedih ibunya. Ken melipat tangannya di dada sembari menatap Ren remeh. Ren kemudian menepuk-nepuk bahu. Tapi tidak apa-apa Ren, kau sudah melakukan hal yang benar. Ibumu itu memang wanita simpanan kan, jadi kau tidak salah sama sekali. Yeri menatap Ren tidak percaya. Ren langsung menepis tangan Ken dari bahunya dan beranjak pergi meninggalkan mereka. Yeri menatap punggung Ren. Ren, serunya Anda mengejar lelaki tinggi itu. Namun Ken dengan cepat menahan tangannya. Yeri, kenapa kau selalu bersama Ren? Dia bukan orang yang baik untukmu. Dia sudah menghina ibunya sendiri, ucap Ken. Yeri langsung melepas pegangan Ken kasar. Jangan sentuh aku, Ren adalah orang yang baik. Justru kaulah orang yang jahat yang selalu menghinanya, seru gadis itu dan langsung menyusul Ren. Sialan, dengus Ken. Sabar Ken, kau bisa melakukan cara lain untuk mendapatkan cinta Yeri. Gumam temannya mencoba menenangkan Ken. Ren duduk di rooftop sembari bersandar pada tembok. Air matanya keluar tanpa izin.
Ia langsung mengusap air yang sudah keluar yang membasahi pipinya. Yeri pun datang dan melihat Ren yang hanya menunduk ke dalam. Ren, guman Yeri langsung duduk di samping Ren dan mengusap lembut punggung lelaki itu. Kenapa kamu berkata seperti itu pada ibumu? Ceritalah padaku, ucap Yeri lembut. Ren pun mengangkat wajahnya. Aku kesal, dia dengan tega pergi meninggalkanku, jawabnya. Yeri menghela nafas panjang. Tidak, kamu tidak boleh kesal pada ibumu sendiri. Sebelum kamu mendengar semua penjelasan darinya, apakah kamu sudah tahu alasan ibumu pergi waktu itu? Ren hanya menggeleng pelan. Kamu harus temui ibumu dan dengarkan penjelasan darinya. Atau jika kamu malu bertemu dengannya, kamu bisa bertanya pada ayahmu. Ayahmu pasti menceritakan semuanya. Jangan membenci orang tuamu, Ren. Mereka adalah orang yang sangat menyayangimu. Jelas Yeri. Setelah mendengar nasihat dari Yeri, Ren pun mengangkat wajahnya dan menatap gadis itu. Yeri tersenyum hangat padanya, membuat suasana hatinya menjadi lebih tenang. Kemau Yeri, ucap Ren pelan. Yeri mengangguk dan mengeluarkan tisu dari saku blazernya. Ren menerima tisu itu dan mengelap pipinya yang sedikit basah karena air mata. Tatapan Yeri turun pada bibir pink milik Ren, dan tanpa sadar gadis itu perlahan mendekatkan wajahnya pada lelaki itu. Ren yang tersadar dengan tindakan Yeri langsung berhenti mengelap pipinya dan menatap bingung gadis itu. Sudah sangat dekat, namun Ren langsung menahan dan memegang kedua bahu gadis itu. Mata Yeri melebar dan benar-benar kaget dengan apa yang ia lakukan. Aku ke kantin dulu, ucapnya dan langsung beranjak pergi. Ren menatap punggung Yeri yang mulai menjauh. Gadis itu benar-benar bernyali besar. Sepulang sekolah, Ren melihat Yeri sedang membawa beberapa karangan bunga di tangannya. Ren menyusul langkah gadis itu dan akhirnya berjalan di samping Yeri. Mau kemana membawa banyak bunga? Tanya Ren membuat Yeri kaget dengan kehadiran lelaki tampan itu. Tumben Ren mengajaknya berbicara duluan kali ini, ditambah tak lagi kejadian memalukan tadi membuatnya semakin salah tingkah. Hari ini aku akan berkunjung ke makam ibuku bersama ayah, jadi aku membeli beberapa karangan bunga, jawab Yeri pelan. Kening Ren mengkerut. Maaf, jadi ibumu sudah... Yeri tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Ya, ibuku sudah meninggal. Maaf, guman Ren pelan merasa tidak enak pada gadis itu. Gwencana, maka dari itu sayangi ibumu ketika kamu masih bisa bertemu dengannya, Ren. Ucap Yeri tersenyum hangat pada Ren. Ren menatap Yeri lekat. Aku duluan ya, terima kasih atas tumpanganmu selama ini, Ren. Ucap Yeri langsung masuk ke dalam mobil jemputannya. Ren menatap mobil itu tanpa berkedip hingga menghilang dari pandangannya. Jisoo mengantar Yen pulang ke rumahnya karena ia khawatir dengan keadaan Yen yang terlihat lesu. Seharusnya kau tidak perlu mengantarku pulang, Jisoo, ucap Yen sembari membuka pintu rumahnya. Aisyah, aku hanya khawatir jika terjadi sesuatu padamu saat di jalan pulang ke rumah, jawab Jisoo ikut masuk ke dalam rumah Yen. Mau minum apa? Tawar Yen menuju dapur. Aku ingin air dingin saja, kebetulan aku sangat haus, ucap Jisoo kemudian menoleh menuju ke sofa untuk duduk. Namun saat hendak duduk, ia melihat sesuatu yang aneh. Ya, cairan apa ini? Kau belum membersihkannya? Ucap Jisoo membuat Yen langsung menoleh dan menghampiri temannya itu. Mata Yen sontak melebar begitu melihat cairan itu dan langsung mengambil tisu dan mengelapnya. Sungguh ceroboh, kenapa dia lupa membersihkannya kemarin? Jisoo melipat tangannya di dada dan matanya mulai menyipit. Kau belum selesai Jisoo berucap, Yen langsung mendorong wanita itu menuju pintu keluar. Ya, kenapa kau? Aku belum mendapat air dinginmu, seru Jisoo. Kamu minumlah di luar, aku lelah dan ingin istirahat, anyong. Yen tersenyum dan langsung menutup pintu rumahnya. Setelah Jisoo sudah pergi, Yen kembali membersihkan sofanya. Kenapa aku bisa melupakan hal yang paling penting ini? Gumannya lalu menoleh ke arah kamar mandi. Setelah sofanya sudah bersih, Yen kemudian melihat cairan itu lagi di lantai depan kamar mandinya. Yen menghela nafas dan langsung membersihkannya juga. Kegiatannya terhenti saat kembali mengingat kejadian itu. Namun Yen langsung menggelengkan kepalanya. Kau gila, apa yang kau pikirkan Yen? Batinnya dan kembali fokus dalam kegiatannya. Suara ketukan pintu terdengar. Kenapa Jisoo kembali lagi? Kuman Yen beranjak menuju pintu dengan langkah malas. Awas saja jika Jisoo ingin menginap di sini karena takut pulang, kuman Yen dan membuka pintu.
Setelah membuka pintu dan detik itu juga, tubuh Yen terasa membeku saat melihat sosok yang sedang berdiri di hadapannya saat ini. Ren,